di sini sampai di atas simfisis pubis di sini sebenarnya ya. Tapi ibu yakin kamu mau dibuka? Enggak ya, sudah sampai sini saja ya. Sebenarnya sampai sini ya. Begitu. Yuk lanjut. Melakukan pengamatan mengenai bentuk perut secara umum, warna kulit, kontur permukaan perut, adanya retraksi, penonjolan, adanya ketidaksimetrisan jaringan perut, stray dan lain-lain. Stray ya. Jadi yang pertama kita amati konturnya seperti apa, bentuknya bagaimana, seperti biasa, warnanya, kesimetrisannya, kemudian apa tadi lagi Mbak Christine? Ada stria atau tidak kalau pada perempuan ya? Stria tahu apa? Bekas luka. Street mark ya, bukan bekas luka namanya jaringan parut. Jadi perhatikan coba, yang di sini kita lihat ya, bentuk perut ya, flat gitu aja ya, yang flat, gak buncit ya, flat. Ya, ini flat tuh, ada bentuk perut yang buncit, ada yang flat, ada yang cekung, ada yang kemudian yang begini banget, itu berarti tentang kurang gizi dan sebagainya ya. Oke, flat ya. Kemudian setelah itu warnanya sawo matang ya, kontur permukaan perut, kan dia kenyal ya. Hanya dilihat saja ya, ibu tadi mudah. Kemudian ada penonjolan atau tidak? Ada tidak? Enggak ya. Kamu nggak usah ditahan-tahan. Oke. Kemudian lihat simetris atau tidak. Dari mana? Ini kanan dan kiri. Simetris atau tidak. Kemudian setelah itu dilihat ada jaringan parut atau tidak. Jaringan parut tadi ya, bekas luka yang utuh gitu. Kemudian straight march. Ya, tahu ya? Saya senang ketika anak ini lahir. Tapi ada ini gitu loh sponsornya. Ini ada yang nonton TV kan? Ada TV nggak di kosan? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Ya, yang ininya si Wulan Guritno. Berarti tahu toh? Ya, tanya Fajar ya yang tidak tahu. Ya, itu straight march ya. Kulino. Gitu ya. Kalau enggak numpanglah di kosan tangga ya. Numpang di kosannya Fajar. Ya. Jadi begitu. Kemudian setelah itu, yuk Perhatikan bentuk posisi warna dan adanya informasi atau pengeluaran umbilikus. Perhatikan ya. Ada enggak pengeluaran umbilikus? Ini pengeluar enggak umbilikusnya? Udel. Lonjol, enggak ya? Enggak ya. Kemudian posisi warna ya, dia ada di tengah. Ya, warnanya lebih gelap daripada yang lain. Ya. Kemudian next, Chris. Amati gerakan-gerakan kulit pada mulut saat inspirasi dan ekspirasi. Amati. Ada ya gerakannya ya? Ya. Kemudian setelah itu lanjut. Auskultasi abdomen. Menghangatkan bagian diafragma dan stetoskop. Jadi tadi yang diinspeksi banyak ya. Lihat inspeksi apa saja. Kemudian kita pakai stetoskop. Dihangatkan dulu. Karena kalau dingin pasti nanti ini tidak nyaman ya. Ini bel, ini diafragma. Diarahkan. Tahu ya cara nutupnya. Kemudian lanjut Chris. Meletakkan sisi diafragma stetoskop kaki di atas kuadran kanan, bawah, dan pada area sesum. Berikan tekanan yang amat ringan. Minta pasien tidak berbicara. Stop. Kanan bawah yang mana itu? Ini ya, kanan bawah. Ada apa sih di sini? Appendix. Kemudian ada apa lagi? Usus Appendix itu susu Hati lambung, limfa, empat, ginjal, pusat, dan sesuatu dan ini hati, ini epigastrium. Epigastrium itu nama ya. Epigastrium. Ini apa namanya? Epigastrium. Epigastrium. Ini berarti ini apa? Litokadri. Ya udah yang ini apa? Umbilikus. Itu hipogastrium. Hipogastrium, epigastrium kanan, kiri, kemudian ini Iliaka. Iliaka kanan, iliaka kiri, itu namanya. Ya. Ini enggak ada, hanya terdapat satu organ saja. Organ di sini ada apa saja? Mungkin ada Hati.
Piye to? Yang ambil itu. Ada di Kemudian ada pankreas, ada usus besar. Itu di sini. Banyak kan? Ada 4. Di sini ada aorta. Kemudian ada hati, ada lambung, ada usus besar. Di sini contohnya ada usus buntu, ada usus kecil, ada usus besar. Ya, usus kecilnya itu sekung. Ada ileum, yeonum, ya, ada sekung. Lupa atau nggak ingat? Atau nggak tahu? Nggak tahu. Ya, jadi itu semua ada di sini. Hafal ini akan memudahkan. Karena ini ada. Jadi di sini ada usus ada sekung, ada kemudian usus besar, kemudian ada oke ini sekung ya. Jadi misalnya nih ya, ini tuh hati. Ini ada, di sini ada lambung. Dan di sini kan ada besar. besar itu bukan organ ya. Ini usus kecil. Masuk ke sini, di sini ada usus besar. Usus besar. Di sini anus. Ya, ini usus besar nih. Ini kalau kalian hafal ini itu sangat baik sekali. Ya, di sini ada aorta. Di sini ada arteri renal. Ini ada ginjal juga ya. Di sini ginjal. Ini ada arteri renalis. Ini ada arteri renalis kiri. Kemudian di sini ada arteri iliaka. Di sini ada arteri femoralis. Ini harus dihafal karena ini akan kita periksa. Ini ya jawabannya kurang lebih 1 regio pasti ada 4 di situ minimal. Ya. Nah, Khusus dan perhatikan frekuensi ulang dan sebelum itu. berikan Kuadran, tekanan kanan bawah. yang amat ringan. Minta pasien tidak berbicara. Mungkin diperlukan 5 menit secara terus-menerus untuk mendengarkan sebelum pemeriksaan dan tekan. Stop ya. Nah, maksudnya itu adalah kita memeriksa bising usus. Bising usus itu kalian lihat. Yuk, ada sekung di sini. Sekung ini berhubungan dengan usus besar. Jadi ketika makanan melewati itu, dia ada pintunya. Pintunya itu ketika ada makanan lewat, dia akan berbunyi klep. Klep begitu. Itu yang akan kita dengarkan, auskultasi. Makanya ada di kuadran kanan bawah. Mana kuadran kanan bawah? Di sini. Ya. Agak tekan nih harus ini dan agak tekan sedikit. Ya. Normalnya 3 sampai 35 kali per menit. Ya, itu normalnya. Normalnya 3 sampai 35 kali per menit. Kita dengarkan, kita hitung ya. Biasanya agak sulit kalau pertama kali sehingga kalian harus benar-benar mengenali itu. Kemudian baca Kris lagi, ya nyaring Kris. Dengarkan bising usus dan perhatikan frekuensi dan karakternya. Nah, perhatikan frekuensi tadi. Catat 1 menit misalnya 12 kali. Karakternya itu kalau cepat itu namanya hiperaktif, kalau lambat namanya hipo. Ya. Di situ sudah ada. Lanjut Kris. Bila bising usus tidak mudah terdengar, lanjutkan pemeriksaan sistematis. Dengarkan tiap kuadran abdomen. Jadi nggak kedengeran maka kita tiap kuadran abdomen itu didengarkan. Ini anggap ya ke sini. Susah ya. Dengarkan. Tiap kuadran. Atas, epigastrum kiri, kemudian ke iliaka kiri, kemudian ke kita dengarkan. Kemudian Kris lanjut. Cepat
suhu sebagai normal atau terdengar, tidak ada hiperaktif atau hipoaktif. Terus lanjut. Tadi sudah ya saya ikutin. Meletakkan bagian bel atau sumpuk stetoskop di atas aorta, arteri renale, arteri iliaca, dan arteri femoral. Bel rubah jadi ini. Diletakkan di mana? Di aorta, arteri renalis, arteri iliaca, dan arteri femoralis. Ya. Kalau kalian baca pasti kalian bertanya, ini arteri letaknya di mana sih? Nah, kalau salah kita gak akan bisa mendengar. Kalau kalian, apa yang kalian lihat di sana? Ya. Kalau kalian kemudian bertanya itu pasti searching, kemudian nyari. Dia sudah searching? Enggak Bu, sudah lah ya. Itu ya aorta di tengah. Jadi aorta di sini. Kita dengarkan. Ini aorta. Nanti kalau ujian umumkan begitu. Aorta, arteri renalis kanan, arteri renalis kiri, iliaca kiri, iliaca kanan, femoralis kanan, dan femoralis kiri. Begitu. Ya, disebutkan. So, you have to remember. Dihafal. Nah, yuk, Chris. Meletakkan bagian bel pada bagian primbilical atau scaleling, pusat untuk mendengarkan bising vena. Ya, jadi di sini diletakkan. Itu untuk mengetahui bising vena. Di sini tuh ada vena. Ya, dari sini. Sini. Ya. Kemudian terus Perkusi abdomen. lanjutkan. Mulailah perkusi dari kuadran kiri bawah, kemudian bergerak searah jarum jam atau dari sudut pandang pasien. Stop, ya. Stop. Perkusi dari kuadran kiri bawah. Di mana? Kuadran kiri bawah. Ini ya. Kiri bawah, berarti sini. Perkusi. Kemudian perkusi searah jarum jam menurut pasien. Berarti kemana arahnya? Jarum jam. Di kiri. Searah pasien. Kanan. Oh, berarti ke atas. Berarti ke atas. Begini ya. Kan begini toh jarum jam itu. Iya kan? Nah, jadi ini harusnya begini ya, ini salah. Karena pasiennya gak mau. Beda ya suaranya. Kalau mau dengerin nih, coba ya. Kan beda tuh. Ini ke bawah sih enggak ngaruh ya. Sini udah enggak, di sini. Beda ya. Nanti coba ke temennya kalau mau. Ke ayahnya, ke ibunya. Gitu ya. Terus lanjut, Mbak. Perhatikan reaksi pasien dan catat bila ada keluhan. Pak ada keluhan Pak, jadi sambil begini. Ada keluhan Pak? Maksudnya keluhan itu Nyeri? merasa sakit, Nyeri, sakit? Enggak. Enggak, gitu ya. Kemudian Lakukan perkusi pada area timpani dan redu. jadi semua area kita perkusi. Setelah itu Christine, Perkusi menentukan posisi dan ukuran hati. Nah. Berdiri di sisi kanan pasien. sekarang untuk menentukan posisi hati. Caranya kita berdiri di kanan pasien. Kenapa berdiri di kanan pasien? karena hatinya di sini. Hatinya ada di Kanan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah tarik garis dari mid clavicula. Tahu mid clavicula? Pertengahan Yang dari mana? clavicula. Oke. Yang lain tahu nggak? Nanti nggak tahu loh. Mana? Tunjuk punya masing-masing. Mana Duit? Mana Fajar? Oke, good. Mana? Nah, ya. Ke bawah, di bawah umbilikal. Ini umbilikal. Jadi dari sini kita ketuk sampai ada perubahan suara, ya. Dari yang tadinya itu suaranya apa di situ? Christine, suaranya namanya Redu. dari Redu. bukan dari timpani ya ke arah redup. Timpani itu kayak gini. Tuh. Nih. Sini. Masih ya? Masih.
udah. Ini redup. Artinya apa? Itu kayak kita ngetuk benda padat. Hati kan padat ya. Nih bunyinya. Kalau tadi kan gini. Beda ya. Nih. Jadi di sini ya sakit saya ya. Ditandai. Setelah itu dari sini lagi dari mid clavicula yang paru-paru. Kita ketuk ke bawah sampai menemukan suara yang sama dengan tadi, suara redup. Ya. Hati-hati kena tulang begitu. Sama ya kayak tadi, berarti di sini. Nggak ke atasan sih sebenarnya. Setelah itu diukur. Oke, penggaris. Ya. Katakanlah kurang ya tadi. Ini saja. Ini tadi nggak kesini ya sebenarnya. Kemudian ini salah tadi. Salah ya. 7,5 ya. Normalnya berapa? 6 sampai 12 ya. Jadi alhamdulillah ya hatinya normal. Suara hatinya tahu ya? Tahu ya? Suara hatinya apa? Miss you gitu. Redup ya suara hatinya. Kemudian setelah itu yuk Christine baca. Perkusi lambung. Melakukan perkusi sangkar iga bawah anterior dan bagian epigastrik kiri. Palpasi perut. Yang nyering kurang nyering. Di awal. Perkusi lambung. Melakukan perkusi sangkar iga bawah anterior dan bagian epigastrik kiri. Stop. Sangkar iga bawah epigastrium kan. Iga bawah sini ya. Epigastrium sini, kemudian sampai mana? Bawah anterior bagian epigastrium kiri. Oh, dan bagian epigastrik kiri, bawah anterior tuh sini ya. Dan epigastrik sini. Jadi kita tahu ya suaranya. Jadi suara lambung tuh suara yang isi ada udara, ada cairan, ada makanan. Kalau kayak kalian kembung itu suara lambungnya apa? Puk, gitu kan? Nah itu. Nah, kalau orang kembung kan isinya udara. Kamu udah mam? Belum. Ya gitu. Itu di posisi. Kemudian lanjut, Christine. Palpasi perut. Palpasi ringan. Palpasi ringan abdomen di atas tiap kuadran, hindari area yang sebelumnya sebagai titik bermasalah. Stop. Jadi begini. Nanti palpasi di abdomen itu ada 2 jenisnya. Satu palpasi ringan, satunya palpasi dalam. Palpasi ringan, palpasi harus di semua kuadran, ya. Palpasi ringan caranya begini, ya. Tangannya dirapatkan, kemudian taruh di kuadran ini. Tekan sedalam 1 cm saja, jangan lebih, 1 cm saja. Ketika kita menekan, yang kita perhatikan adalah wajah klien. Apakah dia merasa nyeri atau tidak, ya? Karena kadang kan ini ya berbeda ya. Ada orang yang kata ibu gini, ada orang yang ketika begini dia nggak nyeri, tapi ketika dipegang dia nyeri. Gitu. 1 cm kedalamannya dan posisi tangannya seperti ini. Ya. Palpasi ini yaitu untuk mendeteksi nyeri, kemudian ada nggak peregangan otot atau ada massa atau tidak, ya. Tujuannya itu, ya. Tiap kuadran. Ambil lihat, nyeri Pak? Ambil lihat, nyeri? Ambil lihat. Terus ke sini ya. Ini sebenarnya masuk ke sini ya. Terus ke sini. Itu palpasi ringan, 1 cm. Sini juga.
Yang kedua, palpasi dalam. Palpasi dalam dengan bimanual. Bimanual itu artinya begini nih posisi tangannya. Coba lihat Ibu. Posisi tangannya begini. Ya. Oh ya, sebelum ke sini begini. Ada pasien yang suka geli. Jadi kemudian geli. Maka yang harus dilakukan kalau pasiennya geli, letakkan tangan pasien di atas tangan kita. Di atas tangan kita ya. Bukan di bawah tangan kita, karena kita yang akan merasakan massa dan sebagainya. Jadi begini. Tolong Pak, misalnya tangannya kayak gini. Ya, tangan pasien. Kemudian untuk palpasi dalam dengan menggunakan dua tangan seperti ini, kedalamannya 4-5 cm ditekan. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui organ-organ yang ada di dalam serta untuk mengetahui massa. Ya, jadi contoh begini. Kan saya keselih. Tekan. 4-5 loh ya. Oke, tadi ada khusus. Ya, gitu. Itu palpasi deh. Paham ya? Tujuannya beda untuk mengetahui massa dan organ. Kalau ringan kan cuma begini doang. Ya. Mbak Kristin, baca selanjutnya. Palpasi hepar atau hati. Pemeriksa berdiri di sisi kanan pasien. Letakkan tangan kiri pemeriksa pada dinding torak kanan posterior pasien kira-kira pada tulang rusuk ke-11 atau 12. Stop. Jadi saya harus berdiri di sini untuk memeriksa heparnya, ya. Tangan kiri, ya, ingat jangan kebalik. Tangan kiri itu diletakkan di mana Mbak ulang yang nyaring. Letakkan tangan kiri pemeriksa pada dinding torak kanan posterior pasien kira-kira pada tulang rusuk ke-11 atau 12. Kanan, dinding toraks. Oke, ini toraks ya. Kanan, berarti sini kanan ya. Posterior di mana? Posterior itu apa? Di mana? Ayo nggak tahu posterior. Kita nggak tahu bahasa Latinnya. Posterior, anterior, inferior, superior, superficial. Nggak bisa. Bukannya ini harus belajar itu. Ayo posterior mana? Belakang. Belakang. Namanya juga pos. Ya, belakang. Jadi di belakang. Saudara, di belakang. Kita letakkan begini, sekitar 12 ya. Kemudian tangan kanan di mana? Baca Kristin. Menyaring. Tekankan tangan kiri tersebut ke atas sehingga mengangkat sedikit dinding dada. Ya, kemudian tangan kanannya. Letakkan tangan kanan pada batas bawah tulang rusuk sisi kanan. Terus udah gitu aja. Ya, tulang rusuk sini ya. Batas bawahnya ini ya. Kita taruh sini tangan kita. Setelah itu yang dilakukan adalah minta pasien untuk ekspirasi, menghela nafas. Saat pasien menghela nafas, kita tekan. Ketika kita tekan, minta pasien untuk menarik nafas dalam. Ketika kita tekan tuh jangan dirubah posisinya. Nanti kita akan merasakan pergerakan hepar. Ya, jadi begini ya, contohnya begini. Taruh sini. Pak, tolong buang nafas sebanyak-banyaknya. Buang. Nah, tekan, tarik nafas sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, guys, hembuskan Pak. Jadi jangan sampai salah. Suruh buang dulu. Ketika dibuang, kita tekan. Kemudian kita bilang, tarik nafas sedalam-dalamnya. Kita tetap begini. Nanti kita akan rasakan gerakan dari hepar. Ya. Jadi jangan dilepas. Instruksinya juga jangan salah. Ya. Nah, lanjut. Saat pasien exhale. Nah, sudah, palpasi ini. Palpasi limfa. Nah, limfa. Saat pemeriksaan berdiri di sisi kanan pasien, Pemeriksa berdiri di depan kanan. pegangi secara menyilang dengan tangan kiri pemeriksa dan letakkan di bawah pasien dan di atas sudut costovertebral. Tekan ke atas, enggan tangan kiri. Ya. Limfa di daerah mana? Limfa mana? Yang lain limfa di mana? Di kiri. Limfa di kiri, loh. Gambarnya limfa di bawah. Itu ya. Kamu tahu? Belum ada ya? Belum, Bu. Jadi yang kiri taruh sini, ya. Menyilang tuh seperti ini. Kemudian yang kanan di mana, Kris? Yang kanan. Jari-jari di atas abdomen.
di bawah tepi kiri kostal. Nah, tepi kiri kosta. Kosta tahu ya, kosta tuh ini, tepi kiri sini. Jadi di sini. Ya. Kemudian diapain pasiennya? Tekan ujung jari ke arah limfa, kemudian minta pasien menarik nafas dalam. Ya, cuma gitu doang. Beda dengan gini, tadi ya. Hepar. Jadi begini, kita tekan terus minta Pak tarik nafas dalam, Pak. Oke ya. Oh, sudah. Gitu aja. Kalau di sini kan dia diminta mengeluarkan, kita tekan, kemudian dia diminta menarik nafas. Tekanannya tetap. Kalau di sini cuma kita tekan, kemudian tarik nafas, Pak. Gitu ya. Ya, paham ya? Oke, lanjut Kris, Mbak Kris. Palpasi pasien asites. Untuk mengkaji gelombang cairan asites, minta pasien atau perawat lain agar membantu. Stop. Jadi asites itu adalah cairan yang ada di rongga perut. Jadi kalau biasanya pasien itu perutnya akan gede, kunci. Isinya cairan. Ya, saya dulu pernah punya pasien gede perutnya. Setelah dioperasi cairan itu 2 galon. Ini banyak sekali, itu karena kerusakan hati. Maka hatinya jangan rusak, jangan suka iri, dengki, ya malas, jangan boleh kayak gitu. Nanti isinya kerusakan. Caranya begini, kita harus pakai 2 orang. Jadi, ayo Mbak Ayu. Ya, baik ya. Di sini kelihatannya. Mbak Ayu tolong, jadi minta perawat lain itu gini. Ya, coba. Gitu ya, taruh di tengah. Kemudian tangan perawat kita ada di pinggir, di sini dan di sini. Ya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ini. Kalau dia ada asites, maka akan ada gelombang dan memantul ke tangan kita. Seperti ini loh, balon diisi air, ya. Kita gini, balon isi air, kemudian kita plek samping kiri, maka di sini kan ada pantulan air. Di situ, paham nggak? Bisa diimajinkan. Ya. Sama seperti ini. Jadi kalau ini isinya air, kalau ibu begini kan, dia kan plek mantul ke ibu. Betul. Apa? Saya coba Christine, selesai. Ginjal. Dalam melakukan palpasi ginjal kanan, letakkan tangan kiri di bawah punggul. Stop. Di bawah panggul ya, sini ya, panggul kanan ke sini. Stop. Terus Letakkan tangan kanan pada dinding perut anterior pada garis midclavicularis. Stop. Midclavicula tahu? Tahu. Anterior di mana? Oh, nggak tahu anterior. Interior di depan. Depan, tekanan. Anterior depan, posterior belakang, hafalin. Anterior depan, posterior Belakang. superior atas, Inferior bawah bawah. apa? Inferior bawah. Midclavicula, ya hafal itu. Nih ya. Depan sini. Ya. Diapain Mbak Christine? Tekankan tangan kanan secara langsung ke atas sementara pasien menarik nafas panjang. Pak, tarik nafas panjang ya. Tekan. Stop Pak. Napasnya itu Bu, ditarik terus ditahan. Ditarik saja. Ditarik, tariknya nih yang panjang. Gitu ya, coba ya. Yuk. Tarik. Oke. Keluarin. Oh. Jangan keluarkan muka. Kalau pada orang normal ginjalnya tidak teraba, tapi kalau orang yang kurus banget dia akan teraba, kurus banget ya. Ginjal itu seperti kacang. Begini bentuknya. Ada pertanyaan? Oke.